Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Guru Civic Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai materi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawas berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Sehingga wawasan Nusantara dapat disebut cara pandang bangsa atau negaranya. Selanjutnya adalah pengertian wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Wan Usman. Pengertian wawasan Nusantara menurut definisi Profesor Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GPHN, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sehingga pengertian wawasan Nusantara dapat disimpulkan yaitu cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu. Bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kita harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Sekarang, coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini merupakan peta Indonesia. Indonesia terdiri banyak pulau, dan kita bisa lihat betapa luasnya negara kita. Dan istilah Nusantara dalam kebutuhan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia. Unsur penting. Wilayah sebagai unsur penting dalam wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara. Yang pertama adalah asas kepulauan, yang kedua kepulauan Indonesia, yang ketiga konsepsi wilayah kelautan. Asas kepulauan terdiri dari pulau-pulau dalam kesatuan utuh, dan unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai penghubung bukan pemisah. Selanjutnya adalah Kepulauan Indonesia. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. Untuk konsepsi wilayah kelautan, yang pertama ada laut teritorial, perairan pedalaman, dan ZEE dan landasan kontinen. Ada 3 macam wilayah laut di Indonesia. Bisa kita amati di gambar ini. Ada laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan lautan lepas. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, berikut ini adalah gambar bagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Yang pertama ada zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal
yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Yang selanjutnya ada zona landasan kontinen atau zona landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebagai kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil dari laut. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Merupakan jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Nah, selanjutnya dapat kita amati batas wilayah darat negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah utara ada negara Malaysia yang berbatasan langsung di Pulau Kalimantan. Dan sebelah timur ada Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Untuk batas wilayah laut bisa kita amati. Di sebelah utara ada Laut Cina Selatan, di sebelah timur ada Samudra Pasifik, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan di sebelah barat ada Samudra Hindia. Nah, sekian materi yang telah diberikan Guru Civic. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.